Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai doa pagi hari ini, marilah kita berdoa. Kami bersyukur di pagi hari ini, Tuhanlah yang telah membangunkan kami dengan kekuatan baru, dan kami rindu untuk disapa dengan firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, dalam Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 20 ayat 14 sampai 18 yang menjadi pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada Bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Terjadilah kepada hari itu seperti kepada kota-kota yang ditunggang balikan Tuhan tanpa belas kasihan. Didengarnyalah kiranya teriakan pada waktu pagi dan hiruk pikuk pada waktu tengah hari. Karena hari itu tidak membunuh aku selagi di kandungan, sehingga ibuku menjadi kuburanku dan ia mengandung untuk selamanya. Mengapa gerangan aku keluar dari kandungan, melihat kesusahan dan kedukaan, sehingga hari-hariku habis berlalu dalam malu. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu keputusasaan hidup. Pernahkah Bapak Ibu saudara sekalian mengalami keputusasaan dalam hidup ketika situasi dalam kehidupan begitu sulit, baik dalam pergumulan ekonomi, keuangan, kesehatan, pekerjaan, atau misalkan hutang piutang? Rasanya begitu berat, seperti tidak ada jalan keluar. Dan dalam situasi seperti itu kita dapat bertanya, bagaimana hidupku ke depan? Aku mengalami sebuah keadaan yang begitu berat dan aku mengalami putus asa. Situasi atau keadaan putus asa juga dialami oleh seorang nabi yang bernama Yeremia. Nabi Yeremia hidup dan melayani di Israel, di Yehuda. Yeremia dia melayani di beberapa masa raja-raja Yehuda. Dan pada waktu itu ketika orang Israel hidup kemudian di dalam masa akhir, ketika orang Israel atau orang Yehuda akan dibuang ke pembuangan. Yeremia hidup di zaman beberapa raja, mulai dari Raja Yosia, Yoyakim, dan kemudian Zedekia. Nabi Yeremia melihat dan kemudian melayani pada sebuah masa-masa di mana orang Israel jauh dari Tuhan. Hidupnya tidak mengandalkan Tuhan. Dan kemudian ketika Yeremia dipanggil untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk menyampaikan situasi yang bakal terjadi terhadap orang Yehuda, yaitu tentang masa akan datangnya pembuangan. Dan ketika Nabi Yeremia menyampaikan pesan itu, Nabi Yeremia mengalami penolakan yang luar biasa, baik orang-orang di istana ataupun oleh masyarakat Yehuda sendiri. Karena apa yang Yeremia sampaikan merupakan sebuah berita tentang situasi di mana orang Israel akan dibuang. Dan itu berita yang tidak menyenangkan bagi orang-orang yang mendengarnya. Tentu orang-orang dapat mempertanyakan, apakah ini Yeremia betul-betul nabi atau tidak? Ataukah sampaikanlah berita yang baik begitu? Nah, karena begitu banyak penolakan terhadap Nabi Yeremia, maka Nabi Yeremia pun mengalami ancaman-ancaman dalam hidupnya yang betul-betul dapat mengakhiri hidupnya. Dan memang kemudian di akhir hidup Nabi Yeremia pun pada akhirnya mengalami sebuah penganiayaan dan kemudian akhirnya mengalami dia pun akhirnya kemudian dibunuh. Nah, di dalam pergumulan seperti itu Nabi Yeremia mengalami beberapa pilihan. Apakah aku akan tetap pada panggilan hidupku yang Tuhan percayakan kepadaku,
menyuarakan suara kebenaran, menyuarakan suara kenabian. Dan kalau aku tetap mengerjakan panggilan Tuhan itu, aku dapat dalam situasi yang terancam. Maka secara sederhana Nabi Yeremia dapat berhadapan dengan 3 pilihan. Mau mendengar suara pribadiku. Kalau aku mendengar suara pribadi, aku lebih baik pergi ajalah dari panggilan Tuhan. Cari aman, cari nyaman. Kalau aku hanya mau mendengar sekilas tentang apa yang kalau secara pribadi berhadapan dengan ancaman yang begitu besar, ya lebih baik pergi ajalah. Tinggalkan panggilan dari Tuhan, kemudian pergi saja. Abaikan apa yang terjadi. Ataukah aku mau mendengar suara dari orang banyak, suara dari orang lain? Lebih baik tinggalkan panggilanmu sebagai nabi. Nah, atau Yeremia tetap pada suara yang ketiga, mendengar apa kata kehendak Tuhan untuk tetap melakukan panggilan kenabian, menyampaikan suara kebenaran. Sehingga ada 3 pilihan ya. Mendengarkan ego pribadi, mendengarkan orang banyak, dan mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk tetap melakukan peran kenabian, menyampaikan suara kebenaran. Di dalam pergumulan itu, kemudian Yeremia tetap memilih untuk tetap melakukan peran pelayanan kenabian, menyampaikan suara kebenaran. Itulah kemudian merupakan sebuah tantangan yang sulit. Karena dia diancam, dia dianiaya, dia ditolak. Tapi kemudian Nabi Yeremia untuk lebih memilih bagaimana mendengar dan peka terhadap kehendak Tuhan. Dalam bacaan yang kita baca, ini merupakan sebuah tahap di mana Yeremia begitu putus asa. Lebih baik aku seperti tidak perlu dilahirkan. Bahkan celakalah ketika masa di mana ibuku mengandung dan kemudian melahirkan aku. Itu sebuah titik di mana kemudian Nabi Yeremia mengalami sebuah keadaan yang putus asa. Tapi Yeremia tetap lebih memilih dan peka apa yang menjadi kehendak Tuhan berbanding mendengar ego pribadi atau mendengar orang banyak. Kita di dalam kehidupan sehari-hari pun dapat mengalami putus asa. Misalkan mengenai kondisi kesehatan yang tidak kunjung baik, kondisi keuangan yang kemudian misalkan dililit banyak hutang, dan kemudian pergumulan di dalam pekerjaan. Dalam situasi tertekan, seperti tidak ada jalan dan putus asa, kita pun dapat berhadapan dan memilih ada beberapa pilihan. Apakah misalkan aku sudahlah lebih baik misalkan aku meninggalkan pekerjaan yang ada, ataukah misalkan aku duduk diam dan kemudian putus asa tidak berbuat apa-apa, ataukah bagaimana? Ataukah juga mungkin kita dapat ada punya pertanyaan, apakah aku harus tetap mengerjakan pekerjaan yang ada, ataukah aku dengan situasi pekerjaan yang tidak menyenangkan, atau aku lebih baik resign, keluar dari pekerjaan yang saat ini? Apakah aku tetap mengerjakan, aku harus tetap keluar? Tentu kita pun berhadapan dengan pilihan-pilihan, suara-suara ego kita, atau mendengarkan orang banyak, atau bagaimana. Dalam firman Tuhan saat ini pun mengingatkan kita untuk lebih peka apa yang Tuhan mau untuk tetap kita lakukan. Dan dengan hikmat Tuhan kita dapat diingatkan bagaimana kita tetap dengan peka terhadap kehendak Tuhan. Maka kita dapat berada pada rancangan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dan sebuah pemeliharaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan tetap menyertai kita, memberikan kita kekuatan. Dan di tengah berbagai pergumulan yang ada, Tuhan tetap akan memberikan jalan keluar, pertolongan, kekuatan yang tidak pernah terlambat. Tuhan kiranya memberikan kita kekuatan, hikmat, dan pertolongan dalam situasi yang dimana kita merasa putus asa, seperti tidak ada jalan keluar. Tetap akan ada jalan keluar dan pertolongan Tuhan dengan cara dan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan, di pagi hari ini kami mau belajar untuk lebih peka akan kehendak Tuhan, meski dalam situasi yang putus asa, tidak ada jalan keluar. Tuhanlah yang kiranya memberikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan, untuk lebih melihat apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Dan kami mau menundukkan diri kami, ego kami, untuk lebih mengenal apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhanlah yang memberkati kami di pagi hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.